Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Bang, di bawah tekanan 9 telapak tangan raksasa, nasib kerajaan Su Yonghuang mulai bergetar. Bahkan semburan suara retakan pun terdengar saat kerajaan mulai runtuh dengan munculnya jurang. Bagaimanapun, ini adalah sarung tangan Dewa Laut, senjata terkuat dari jenisnya dari Roaring Khons. Meskipun sang pangeran adalah penggunanya, dia dapat memanfaatkan kekuatan yang besar karena dia adalah keturunan dari cabang yang sama. Memperbaiki, dalam sekejap mata, tombak sudah berada di tangan Yonghuang. Pangkalan itu berwarna merah seperti api dengan percikan api yang keluar darinya. Saat dia menggenggamnya, tubuhnya tersulut dan memancarkan niat bertarung yang melonjak. Dia memberikan perasaan siap untuk menaklukkan dunia, membayangkan dewa perang. Pekikan, dengan tombaknya mengarah ke langit, seekor vermilion berterbang keluar. Makhluk ini sudah cukup kuat, tetapi ia menyatu dengan fisik yang ekstrim untuk menghasilkan kesatuan yang sempurna. Seekor burung dewa yang berapi-api sedang berjemur di bawah sinar matahari yang halus untuk hidup kembali. Aura abadinya langsung mengacaukan dunia. Tombak dan burung membuat Su Yonghuang memandang rendah seluruh dunia. Orang-orang kagum dengan penampilan saat ini. Itu adalah tombak vermilion milik klan Su. Li Qiye tersenyum setelah melihat senjatanya dan niat bertarungnya yang nyaring. Sebelum dia menyadarinya, sepertinya dia sedang melihat jenderal klan Su lagi. Pekikan. Burung itu meraung dan terbang melintasi 9 langit dengan sayapnya siap untuk menyerang. Itu langsung menghempaskan 9 telapak tangan. Bahkan senjata dari Dewa Laut tidak dapat menghentikan serangan yang mengejutkan surga ini. Terlepas dari asal-usul sarung tangan pangeran yang luar biasa, tombak ini juga memiliki asal-usul yang menakjubkan. Ia biasa mengikuti lelucon, jenderal wanita terkenal, melalui banyak penaklukan di seluruh dunia. Karena kekuatannya, dia mampu melakukan banyak perbuatan termasyhur untuk Kaisar Abadi Min Ren dan meratakan banyak rintangan dalam perjalanannya menuju Kaisar. Sang pangeran memimpikannya darah lagi. 9 gambar itu menghilang dan tubuh aslinya muncul. Memperbaiki, tombak lain melintasi langit tanpa ragu-ragu langsung menuju sang pangeran. Dorongan ini sangat mendominasi, terutama di sekitar wilayah kekuasaannya. Bahkan dewa sejati pun tidak akan mampu menghentikannya. Beraninya kamu. Tombak ini terlalu berbahaya, sehingga putarannya tidak bisa diam lebih lama lagi. Dia berdiri dan bayangan ilahi di dalam dirinya langsung meledak dengan aura yang tak ada habisnya. Banyak orang yang mengalaminya setelah merasakan aura Dewa Laut yang menakjubkan dan meledak-ledak ini. Khons Overlord, kamu ingin bertarung. Tepat ketika Tuan ingin membantu, Dewi Bela Diri Sejati juga berdiri tanpa menggunakan teknik atau variasi apapun. Sepasang mata di belakangnya membuka dan mencapai dunia. Mereka dapat melihat melalui yin dan yang dan menjulang di atas siklus samsara. Mereka sangat mendalam seolah-olah mereka telah mengalami perubahan-perubahan di era yang tak terhitung banyaknya. Saat dibuka, rasanya seperti Dewa Laut hidup kembali. Kecemerlangannya membuat banyak makhluk hidup merasakan rasa hormat yang luar biasa. Mata Dewa Laut. Banyak setan laut yang menjerit dan segera bersujud dengan dahi menyentuh tanah, tidak berani menyadarinya. Yang satu adalah pangeran dewa sementara yang lainnya adalah putri dewa. Namun, bakat sang dewi jauh lebih besar daripada Khons Overlord. Tuan, kamu terlalu tua dan tidak lagi cocok untukku. Cahaya Dewa Laut memandikan sang dewi dan mengubahnya menjadi makhluk serupa. Banyak orang yang gemetar melihat pemandangan yang bersinar ini. Dia jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan dan jelas lebih memenuhi syarat dari siapapun untuk menjadi Dewa Laut berikutnya. Beberapa bahkan merasa bahwa meskipun orang lain diterima oleh Trident, dia masih bisa dengan paksa mengambil senjata itu untuk dirinya sendiri. Tuannya sangat marah setelah mendengar ini, tapi apa maksudnya marah? Dia mengerti bahwa sang dewi telah mewarisi sebagian dari kekuatan Dewa Laut Bela Diri Sejati. Bahkan dengan perlindungan ayahnya, dia tetap tidak bisa melawannya. Ah! Jeritan melengking menggema saat darah jatuh ke udara. Vermilion Spear telah menembus dada sang pangeran dan bertahan di langit. Adegan ini terlalu mengejutkan. Setan laut yang paling berbakat telah jatuh ke tangan manusia.
Tubuhnya yang berlumuran darah diarak seperti ini terlalu berat untuk diterima. Akhirnya, Yong Huang teringat kembali istana takdirnya dan dengan santai jepitnya. Ledakan. Tubuhnya menyebar menjadi kabut berdarah karena getaran, tidak ada yang tersisa darinya. Ekspresi Tuan menjadi sangat jelek dan putih. Sebagai pelindung Dao Sang Pangeran, dia gagal menyelamatkan bocah itu pada akhirnya. Peri Lunar Grasp dengan dingin menyimpulkan, konvensi sudah selesai, saatnya semua orang pergi. Seluruh adegan menjadi sunyi setelah kata-katanya keluar. Zentian, Pangeran Kegelapan, dan Raja Tera tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Lunar Grasp saja yang telah membuat mereka tercekik karena tekanannya. Terlebih lagi, Dewi Bela Diri Sejati juga hadir dan pasti bisa menekan mereka. Belum lagi keinginan untuk membunuh Li Qiye, bahkan mempertahankan diri pun sulit saat ini. Jika itu terjadi, mungkin Li Qiye akan bekerja sama dengan kedua wanita itu untuk menghancurkan mereka. Pada akhirnya, Pangeran Kegelapan merengut dan pergi setelah dengan marah menutup lengan bajunya. Zentian dan Tera King tidak berdaya dan harus mengikutinya. Tuannya menahan amarahnya dan akhirnya pergi bersama murid-murid dari Roaring Khons. Awalnya ini adalah peristiwa besar di mana kelompok Zentian ingin menyatukan tiga ras besar untuk menghadapi Li Qiye dan pembunuhan saat dia masih dalam buayan selain menentukan kaisar masa depan dan dewa laut untuk roh surga. Sayangnya, Li Qiye menghancurkan segalanya dengan Lunar Grasp dan Dewi Bela Diri Sejati sebagai pendukungnya. Rencana mereka gagal total tanpa hasil apapun. Semua orang segera pergi setelah kematian keempat ahli itu. Mereka tidak berani berlama-lama. Tak lama kemudian, konvensi berbagai ras ini tiba-tiba berakhir. Hanya kelompok Li Qiye yang tersisa. Dewi Bela Diri Sejati melirik ke arah Lunar Grasp dan berkata pada kelompok Su Yong Huang, "Ayo berangkat sekarang." Dengan itu, dia menjadi orang pertama yang meninggalkan tempat tersebut. Anggota kelompok lainnya berikutnya, jadi hanya Li Qiye yang tersisa bersama Lunar Grasp. Adegan yang sama terjadi lagi. Li Qiye tersenyum sementara itu dengan dingin menatapnya. Beberapa saat kemudian, dia memulai percakapan, "Yuer, apa pilihanmu? Maukah kamu ikut denganku dan berjuang sampai akhir atau menyelesaikan perseteruan kita?" Peri itu akhirnya menjawab, "Aku akan mengalahkanmu." Dia memandangnya dan menjawab, "Saat ini. Jika Anda ingin bertarung, biarkan saja. Aku akan berusaha keras." "Tidak." Peri itu menjawab, "Aku akan mengalahkanmu setelah kamu menjadi kaisar abadi." Jadi begitu. Li Qiye tidak menganggap hal ini mengejutkan karena dia memahami kepribadiannya. Dia terkekeh dan bertanya, "Apa yang terjadi jika saya kalah dan apa yang terjadi jika saya menang?" Dia menunggu sebentar sebelum menjawab, "Jika saya menang, kamu akan tetap di sini untuk saya. Anda tidak akan terus maju lagi sampai saya tidak ada lagi di dunia ini." "Baik sekali." Li Qiye menerima, "Jika saya menang, Anda akan ikut dengan saya. Aku tidak membutuhkanmu untuk bertarung di sisiku, lihat saja aku pergi ke medan perang terakhir di ujung dunia di masa depan." Baiklah, dia setuju dengan kondisinya apakah dia mau atau tidak. Kegemarannya untuk menyentuh wajah mulusnya muncul kembali sementara peri itu dengan lembut penutup kepalanya agar lebih dekat ke telapak tangan yang kasar. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Mengalahkan saya sebagai seorang kaisar. Yuer kecilku, kamu tidak akan bisa mengalahkanku setelah kenaikan saat tinggal di 9 dunia. Kamu harus bersiap untuk maju bersamaku jika kamu ingin mengalahkanku, itulah satu-satunya kesempatanmu." "Saya akan." Peri itu dengan dingin berkata, "Saya tahu apa yang akan saya hadapi." Dengan itu, dia menjawab. Rahasia mengenai apa yang ada di atas 9 dunia diberitahukan kepadanya oleh Li Qiye. Saat ini, dia teringat saat mereka terpaku seperti lem. Dia akhirnya memandang ke waktu yang seolah-olah lama olah menanamkan gambarannya ke dalam pikirannya. "Jangan mati begitu saja sampai aku mengalahkanmu." Oleh karena itu, dia berbalik dan pergi. "Aku tidak akan mati begitu saja." Dia berbicara sambil tersenyum sambil melihat sosoknya yang akan pergi. Dengan berakhirnya konvensi berbagai ras, Peri Lunar Grasp pergi sementara kelompok Li Qiye kembali ke penginapan. Dia memberitahu kelompok itu setelah mereka berada di dalam, "Pergilah." Sisanya yang tersisa, hanya Dewi Bela Diri Sejati yang tertinggal. Faktanya, Su Yong Huang dan yang lainnya sangat penasaran dengan hubungan antara Li Qiye dan Sang Dewi.
Mereka bukan satu-satunya. Apalagi All Martial yang selama ini menemani Sang Dewi pun sangat tertarik. Dia ingin mengetahui identitas Li Qiye. Siapa sebenarnya Li Qiye yang begitu dipuja oleh putri Dewa Lautnya? Dengan keduanya sendirian, Li Qiye merasa hangat saat melihatnya. Sudah lama ia tidak merasakan hal ini, seperti bertemu keluarga lagi. Selamat datang kembali, Ruonan. Dia tersenyum dan membuka tangannya. Sang Dewi balas tersenyum, memenuhi kebahagiaan. Dia melompat ke pelukannya dan memeluknya erat. Dia menyandarkan kepalanya di bahunya dan dengan gembira berkata, "Kamu akhirnya muncul, awan dan angin di generasi ini akan bergerak sesuai perintahmu. Tidak mudah bagi kita untuk bertemu, jangan membicarakan hal-hal duniawi." Li Qiye tertawa. Dia menariknya ketika keduanya duduk di dekat jendela. Dia masih bersandar di bahunya dan menyaksikan matahari tenggelam bersamanya. Li Qiye dengan riang bertanya, "Mengapa kamu muncul di generasi ini?" "Sesuatu sedang berubah di roh surga, jadi saya keluar untuk melihatnya. Maelstrom, Divine Tree Reach, dan bahkan Bonesea sedang bergerak, jadi aku tersentak saat aku tertidur. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda, Tuan Muda, keluarlah. Benar, dunia sedang berubah. Bencana akan menimpa roh surga sebelumnya." Dia dengan lembut membekukan rambut lembutnya. Dia tidak menjawab dan terus bersantai. Li Qiye berbisik pelan, "Mungkin kamu harus mengambil pulau bela diri sejati dan pergi. Bahkan jika murid-murid di sana tidak bisa pergi, kamu tetap bisa karena kamu telah memutuskan garis keturunanmu dan bebas pergi kemanapun kamu mau." Dia masih belum menjawab dan mengambil keuntungan penuh dari momen lembut langka yang dimiliki Li Qiye. Nama Dewi Bela Diri Sejati adalah Tantai Ruonan. Sedikit sekali orang di dunia ini yang mengetahui namanya. Terlebih lagi, satu-satunya yang bisa menjelajah dengan nama aslinya hanyalah Li Qiye dan mendiang ayahnya. Sebagai putri Dewa Laut, dia memiliki garis keturunan dewa, yang mengalir melalui dirinya serta garis keturunan ras iblis laut. Namun, sebagai salah satu Dewa Laut terkuat, True Martial adalah seorang visioner. Dia tidak ingin putrinya berjalan di jalan yang sama dengannya di masa depan dan tidak menginginkan apapun selain putrinya terbebas dari garis keturunan iblis laut, untuk dapat melakukan perjalanan melintasi 9 langit tanpa hambatan. Sayangnya, garis keturunan dewanya sangat kuat, tidak mudah untuk memutuskan hubungan ini sama sekali. Oleh karena itu, bahkan Dewa Laut pun tidak memiliki metode untuk memutuskan garis keturunan putrinya. Ini adalah era ketika Kaisar Abadi Minren memimpin 9 dunia. Pada saat itu, Dewa Laut pergi menemui guru kerajaan, Gagak Hitam, untuk mencari metode pemutusan. Mereka membuat banyak persiapan dan bekerja sama dengan Kaisar Abadi Minren untuk membutakan mata surga dan menghilangkan semua nasib karma yang terkait. Akhirnya, dengan bantuan Dewa Laut dan Kaisar, mereka berhasil memutuskan garis keturunannya dan memutus izin dengan ras iblis laut. Oleh karena itu, Ruonan sepertinya menghilang dari dunia dalam semalam seolah-olah dia telah menguap. Dia berbicara dengan lembut setelah lama mengingat, "Ini masih tempat kelahiran saya, tanah tempat saya dibesarkan. Meskipun saya telah memutuskan hubungan karma saya dengan ras iblis laut, saya masih berharap untuk tetap tinggal sampai bencana terjadi agar saya dapat berkontribusi." Benar, banyak orang menyukai dunia roh surga ini. Sungguh negeri menakjubkan yang melahirkan banyak talenta. Namun pada akhirnya akan terjadi bencana yang mengerikan. Namun demikian, hal ini tidak menghalangi orang-orang dan orang bijak untuk bekerja keras menghentikan. Li Qiye berbicara dengan nada emosi. Ruonan dengan tenang berbicara, "Saya senang Anda tidak memaksa saya, Tuan Muda. Faktanya, aku tidak ingin meninggalkanmu sama sekali meskipun kamu bukan seorang kaisar abadi. Kehadiranmu di White Crane Legion akan membuatnya bersinar lebih terang." "Tidak, Tuan Muda, misi saya sudah selesai. Saya percaya bahkan tanpa saya, Legiun Bangau Putih akan tetap cemerlang di masa depan. Itu pasti akan menghasilkan banyak prestasi menakjubkan atas nama Anda. Karena Anda telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk itu, pasti akan luar biasa di masa depan." Di antara 4 Legiun Gagak Hitam, Legiun Harimau adalah yang paling ganas, Naga Azure adalah yang paling merusak, dan Rubah Perak adalah yang paling licik. Mereka yang mengetahui kisah Gagak Hitam, tangan di balik tirai, kurang lebih telah mendengar tentang Legiun ini. Beberapa keberadaan abadi juga yakin akan kehadiran mereka. Namun,
Legiun keempat memiliki lebih banyak spekulasi mengenai hal itu dibandingkan legiun lainnya. Bahkan orang yang paling berpengetahuan pun tidak yakin dengan pasukan khusus ini. Ini adalah yang paling misterius di antara keempat legiun. Beberapa makhluk kuno percaya bahwa itu mungkin legiun Vermilion, legiun naga hitam, atau legiun kekuasaan. Faktanya, 3 legiun lainnya sendiri tidak tahu banyak tentang legiun keempat. Hanya orang kepercayaan Dark Crow yang benar-benar setia yang mengetahui rahasia informasi ini. Garis yang hilang adalah bangau putih, paling rahasia. Legiun yang sulit ditangkap ini selalu tersembunyi dan tidak bernama seperti pertapa bahkan pada hari pertama pembentukannya. Bukan legiun Vermilion dengan banyak catatan pertempuran termasyhur dan bukan legiun naga hitam yang telah menghalangi 3 generasi. Itu juga tidak dimulai oleh Kaisar Abadi. Namun demikian, entah bagaimana orang-orang masih mengetahui tentang 4 legiun gagak hitam karena pepatah populer. Secara diam-diam didirikan oleh Li Qiye pada generasi Kaisar Abadi Minren. Tantai Ruonan adalah komandan pertamanya sementara Kaisar Abadi Minren menjabat sebagai kepala instruktur. Pada awalnya, ia memiliki misi rahasia yang benar-benar berbeda dari 3 legiun lainnya. Faktanya, Li Qiye telah mempunyai ambisi besar ini bahkan sebelum era Kaisar. Namun, sumber daya dan kekuatannya kurang, sehingga dia tidak bisa menjalankan ide sebesar itu. Baru setelah dia memegang kendali dan Kaisar Abadi Minren memulai era Kaisar barulah dia mempunyai sarana untuk melaksanakan rencana luar biasa ini. Hal ini melahirkan Legiun Bangau Putih. Ia memikul misi yang tidak diketahui dunia. Li Qiye tersenyum dan berkata, sebagai komandan pertama, saya masih berharap melihat Anda memimpinnya di masa depan. Setelah memotong darahnya, dia memutuskan untuk tinggal bersama Li Qiye. Dia juga bermaksud untuk melatihnya, jadi dia berusaha keras untuk melakukannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa upaya yang dia curahkan kepadanya tidak kurang dari upaya yang dilakukan oleh Kaisar Abadi. Meski begitu, dia tidak menjadi salah satunya. Ingatlah bahwa sebelum garis keturunannya terputus, dia sudah menjadi wanita yang dipicu dengan talenta yang sangat tinggi. Setelah berada di sisinya dan menikmati bimbingan secara penuh, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa luar biasa pencapaiannya. Saya juga ingin mengikuti Anda suatu hari nanti di atas 9 dunia untuk melihat gaya hebat Anda saat berburu kaisar dan dewa. Dia berbicara, namun, saya masih ingin memberikan kekuatan saya untuk dunia ini, sama seperti ayah saya yang masih sangat meremehkannya bahkan sebelum dia pergi. Hal yang sama berlaku untuk Anda, Tuan Muda. Anda telah melindungi 9 dunia selama ini. Selalu ada tempat yang tidak bisa kamu lupakan, yang terus kamu dambakan. Itu sebabnya meskipun kamu telah memasuki dunia atas, pada akhirnya kamu masih kembali ke 9 dunia dan terus melatih lebih banyak kaisar abadi. Aku tidak sehebat yang kamu katakan. Li Qiye tersenyum dan merasa lega, saya tidak kembali untuk melindungi 9 dunia. Saya hanya memperkuat kemampuan saya di generasi ini. Ketika sayapku sudah cukup kuat, aku akan kembali. Ruonan tidak mundur, tidak peduli apa tujuan Anda, tidak dapat disangkal bahwa Anda telah menuangkan kekuatan baru yang tak ada habisnya ke 9 dunia. Kaisar mana yang bisa dibandingkan dengan kontribusimu? Dia melihat keluar jendela dengan sedih dan tidak menanggapi. Dia pun memilih untuk tidak merusak ketenangan dan terus meminjam bahunya. Suasananya tenang saat Li Qiye dan Tantai Ruonan duduk di dekat jendela untuk menyaksikan matahari terbenam. Tuan Muda, apakah tidak ada peluang untuk mengubah haluan di roh surga? Lama berlalu sebelum Ruonan dengan lembut memecah kesunyian. Ya, Li Qiye berkata, jika tidak, saya tidak akan bernegosiasi dengan Seven Martial Pavilion. Ketika hari itu tiba, Anda mungkin harus mengambil kendali. Jika itu takdirku, aku bersedia menghadapinya. Dia berbicara dengan sangat lembut, tetapi kata-katanya membawa tekad yang kuat seperti seorang pria. Dia menutupi kepalanya dan dengan lembut berkata, tapi tahukah kamu, ayahmu memintaku untuk memotong garis keturunanmu karena dia tidak ingin melihatmu di jalan ini. Dia berharap kamu terbang lebih jauh, bahkan keluar dari 9 dunia untuk melihat pemandangan baru. Dia menjawab, saya tahu, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan mengecewakan cintanya. Setelah semua itu, pada akhirnya aku akan tetap tinggal di Heaven Spirit. Setelah merenung sejenak, Li Qiye menyatakan, Anda harus siap secara mental.
Jalan ini tidak akan mudah, bahkan saya tidak berani memprediksi hasilnya. Jika itu terjadi, kemungkinan kematianmu sangat tinggi. Jika kamulah yang merencanakan segalanya, aku akan menaruh kepercayaanku padamu. Dia tersenyum, siapa? Kamu, seseorang yang telah memburu kaisar dan dewa dan bahkan membantai mereka di atas 9 langit. Nasib roh surga pasti ada dalam genggamanmu. Kamu terlalu percaya diri padaku. Dia tidak bisa menahan senyum dan menenangkan kepalanya dengan lembut. Tak lama setelah itu, dia berubah menjadi tegas, Ruonan, saya tidak yakin dalam hal ini. Ini adalah roh surga, bukan di atas 9 langit. Ada terlalu banyak batasan di dunia ini sementara keadaan yang sama di dunia atas tidak ada. Jika 9 dunia ditekan dengan kondisi ini, saya akan meratakan segala sesuatu di roh surga selama Anda mengucapkannya. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Dia dengan lembut menghela nafas pada saat ini. Benar, pada akhirnya, ada terlalu banyak batasan di sini. Dia mengerti dan mengangguk. Selama ini, kaisar abadi di dunia ini telah bekerja sangat keras. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak berarti apa-apa. Namun, kesuksesan tidak mungkin dicapai hanya oleh satu kaisar. Terlebih lagi, jika salah satu dari mereka bisa melakukannya, itu akan merusak keseimbangan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi kemudian? Jadi, para kaisar di masa lalu hanya bisa berusaha menjaga keseimbangan ini. Setelah perubahan kali ini, saya khawatir saldonya tidak akan bertahan lama. Itu akan datang. Li Qiye merenung sejenak sebelum menjawab, tetapi saya tidak bisa menunggu sampai hari itu, jadi saya tidak bisa membantu Anda. Tuan muda, Anda memiliki tujuan Anda sendiri sementara saya menjalankan misi saya. Ruonan tersenyum riang, selama jutaan tahun, Anda tidak pernah berhenti untuk siapapun. Saya tidak ingin menjadi belenggu yang memaksa Anda untuk berhenti karena Anda akan berhenti menjadi tuan muda yang selalu berani melangkah maju di hati saya. Ini adalah senyuman yang indah dan menawan. Setiap penonton pasti dibuat mabuk oleh pemandangan ini. Jika kamu tidak memiliki hambatan ini, aku pasti akan membawamu bersamaku. Li Qiye hanya bisa menghela nafas dengan perasaan kecewa. Meski ingin dia tetap di sisinya, dia tidak akan memaksanya melakukan hal itu sama seperti dia tidak akan meminta untuk tinggal dan melepaskan kegigihannya selama jutaan tahun. Dia memegang tangannya dan berkata, jika aku tidak mengalami gangguan ini, aku juga ingin pergi bersamamu sampai ke ujung dunia. Dia balas sambil tersenyum sambil memegang tangannya. Baiklah, Tuan muda, jangan membicarakan hal-hal sentimental ini. Setelah sekian lama, dia memulai, mengapa tidak mengunjungi pulau bela diri sejati saya? Kamu belum pernah ke sana sejak terakhir kali. Kedengarannya bagus. Dia setuju, saya sudah cukup bermain di sini di Divine Tree Ridge. Hanya ada satu hal lagi yang harus dilakukan, tapi jangan terburu-buru. Kalau begitu aku akan mengunjungi pulaumu. Kalian harus pergi dulu, aku akan segera pergi. Ruonan dengan tenang pergi. Dia membawa murid-muridnya dan All Martial keluar dari benteng. Yang mulia, ada sesuatu yang ada dalam pikiranku. All Martial tidak mau bertanya setelah mereka dalam perjalanan. Dia perlahan menjawab, semua bela diri, ayahku menganggapmu sebagai keluarga seperti aku. Kamu tidak perlu ragu jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan. Sang jenderal dengan hati-hati berpikir sejenak sebelum berbicara, mohon maaf atas kekurangajaran saya, tetapi saya merasa tindakan yang mulia kali ini dalam mendukung manusia tidaklah optimal. Ini akan menyentuh perasaan kita sendiri. Terus, dia menggelengkan kepalanya, mereka tidak tahu siapa yang memprovokasi mereka. Ada terlalu banyak orang idiot di antara iblis laut yang tidak memahami posisi berbahaya mereka sendiri. Baiklah, sang jenderal terkejut, namun dia meluangkan waktu untuk menyerap penjelasan, yang mulia, jahat pada iblis laut tidak masalah, tapi saya percaya bahwa menempatkan tahta kerajaan di atas 3 tahta kerajaan bukanlah hal yang bijaksana. Ayahmu adalah dewa laut. Semua bela diri, aku tahu maksudmu. Ruonan memotongnya dan terkekeh, menurutmu itu adalah pelanggaran terhadap prestise dewa laut. Namun, kebenarannya adalah meskipun ayahku masih ada di dunia ini, dia tidak akan keberatan dengan bangsawan muda Li yang membayanginya. Apa ini? Jenderal itu terkejut tak bisa berkata-kata. All Martial, kamu tidak mengerti, aku bertindak untuk menyelamatkan orang-orang bodoh itu.
Apa yang dimaksud dengan kelompok itu bisa melakukan apa saja pada bangsawan muda Li. Jika mereka tidak tahu kapan harus berhenti dan benar-benar membuatnya marah, itu akan sangat menakutkan. Dalam kemarahannya, dia akan mencuci setan laut dengan darah, laut setan naga akan menjadi pemandangan merah selama beberapa tahun. Petik 2. Pada saat itu, seluruh wilayah akan menjadi tuli karena ratapan. Karena aku maju ke depan, bangsawan muda Li memberiku sedikit perhatian. Jika tidak, perpisahan akan terjadi pada roh surga. Keong mengaum dan Tera leluhur mengira mereka tak terkalahkan, tapi di matanya, mereka bahkan bukan preman jalanan. Jadi ini, jenderal itu benar-benar terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Membantai iblis laut tidak melebihi pendengarannya. Selain Kaisar Abadi, hanya sedikit yang bisa menyelesaikan tugas ini. Dia dengan menjawab datar, itu karena kamu masih belum mengetahui identitasnya. Hal seperti itu sama sekali tidak sulit baginya. Maafkan ketidaktahuan saya, Yang Mulia, lalu siapa dia? Jenderal harus bertanya, kenapa saya belum pernah mendengar namanya pada generasi sebelumnya. All Martial, namanya tabu, tidak sembarang orang bisa membengkak. Dia memegangi kepalanya, adalah moral untuk tidak mengetahui siapa dia sebelum mencapai level tertentu. Terlebih lagi, bahkan mereka yang mengenalnya pun tidak ingin berdiskusi tentang keberadaan terlarang seperti ini. Petik 2. Dia telah mempengaruhi era demi era di 9 dunia. Dari era kesunyian hingga perluasannya, kemudian era Ming kuno dan terakhir, era Kaisar, dia selalu menjadi penguasa dengan pemahaman yang kuat terhadap perkembangan 9 dunia. Matanya berbinar saat mengingat kisahnya. Tangan gelap di balik tirai. All Martial menyadari sesuatu dan memikirkan tentang legenda tertentu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia adalah tangan gelap di balik tirai. Yang Mulia telah mengatakan hal ini padaku ketika dia masih di dunia ini. Ya, itu dia. Ruonan mengangguk, ingat, ketika tiba saatnya aku tidak lagi berada di dunia ini, Pulau Bela Diri Sejati harus tetap menghormati dia. Jenderal itu akhirnya menyadari siapa yang dia hadapi dan gemetar di dalam. Dewa Laut Bela Diri Sejati telah membicarakan masalah ini sebelumnya. Bahkan eksistensi seperti True Martial tidak berani berbicara banyak tentang tangan gelap, dia akan selalu memiliki ekspresi waspada ketika keberadaan ini diangkat. Siapakah Bela Diri Sejati? Dia adalah ras iblis laut tertinggi, eksistensi yang dipuji berada pada level yang sama dengan Prime. Di masa lalu, dia bertarung secara seimbang melawan Kaisar Abadi Min Ren bahkan tanpa trident. Min Ren juga tidak bungkuk sejak dia mewujudkan era Kaisar. Dari sini, seseorang dapat memperkirakan seberapa kuat True Martial. Meski begitu, keberadaan seperti ini masih tutup mulut mengenai tangan gelap itu, dia bahkan takut padanya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya tangan gelap itu. Sang jenderal hanya tahu sedikit tentang cerita ini. Seperti yang dikatakan Ruonan, seseorang tidak akan bisa mengetahuinya sampai mereka mencapai level tertentu. Karena Dewa Laut menyebutkan hal itu kepadanya secara sepintas, sang jenderal menyadari bahwa makhluk paling menakutkan di dunia ini bukanlah Kaisar Abadi. Ada makhluk abadi lainnya yang harus dilalui oleh Dewa Laut. Setelah rombongan Ruonan pergi, Li Qiye memanggil gadis-gadis itu. Yong Huang juga hadir. Dia menulis surat sebelum menyerahkannya kepada Sima Yujian, kamu telah mempelajari semua yang kamu butuhkan. Saya tidak punya hal lain untuk mengajarkan kepada Anda tentang Dao Pembunuh Dewa karena Anda hanya kehilangan pengalaman dan lebih banyak pelatihan. Hal-hal ini terserah Anda untuk mengasahnya. Oleh karena itu, dia berhenti sejenak dan menghela nafas, itu tergantung pada kekayaan Anda sendiri untuk melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah di masa depan, implisit untuk mencapai akhir Dao di jalur ini untuk menjadi Kaisar Abadi. Seorang pembunuh tidak ditakdirkan untuk mengalami nasib buruk atau menempuh jalan yang jahat dan tidak lazim. Dao Pembunuh Dewamu masih merupakan Dao Agung-Agung yang bisa berakhir di singgasana. Itu masih bisa membuka pintu menuju misteri besar dan seterusnya. Pada akhirnya, semua ini terserah Anda, tidak ada orang lain yang dapat membantu Anda. Yujian yang dingin dengan tenang mengangguk dan mengingat setiap kata darinya. Menjadi seorang kaisar tidak bergantung pada bakatmu atau seberapa benar daomu, itu tergantung pada ini. Dia menunjuk ke hatinya, hati Dao yang tidak berubah membuat segalanya menjadi mungkin. Dia secara alami menghargai kata-katanya dengan hati-hati. Setelah kalah dari Dewa Swift Dao,
dia menyerah untuk menjadi kaisar abadi. Selain itu, dia berpikir bahwa seorang pembunuh tidak akan memiliki peluang untuk menjadi pembunuh. Namun, dia memperoleh sesuatu dari bimbingannya, seolah-olah sebuah pintu besar baru saja dibuka. Kembalilah dari mana kamu datang. Li Qiye berkata, berikan surat ini kepada leluhurmu dan juga salamku. Dia diam-diam menerima suratnya. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara dia dan korps malam pembunuh dewa, secara logika, dia seharusnya juga berbakat dari sana karena dia tahu dao mereka dengan sangat baik. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak terlihat seperti salah satu dari mereka. Dia akhirnya dengan lembut menyelaraskan lengan bajunya dan mengatakan padanya, pergi. Yu Jian tidak tahu harus berkata apa saat ini. Hubungan mereka agak aneh. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apa itu. Li Qiye awalnya adalah targetnya, tapi dia telah berubah menjadi seseorang yang menjawab pertanyaan tentang dao untuknya. Tentu saja, dia masih bukan senior atau rekannya. Itu adalah hubungan yang sangat samar-samar. Meski begitu, dia tetap mengajarkannya dengan hati-hati tanpa motif tersembunyi, tidak ada orang lain yang akan mempercayai hal seperti itu. Hati-hati di jalan. Hanya ini yang bisa dia katakan meskipun banyak kata yang terlintas di pikiran. Dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi selain ini. Dia mengangguk ke arah Ye Xiaoxiao untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum sosoknya lewat dan menghilang. Setelah dia pergi, Li Qiye tersenyum dan berkata kepada Xiaoxiao, gadis kecil, kamu sudah cukup bermain sekarang, saatnya kembali ke Pulau Emas. Siapa bilang aku harus kembali? Dia menyorotinya dan menyatakan, aku masih merasa cukup, aku akan kembali lagi setelah aku bosan. Gadis ini terlalu bersenang-senang dengan kebebasannya dan tidak ingin kembali sama sekali. Bagaimana mungkin Li Qiye tidak memahaminya? Dia menggelengkan kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk meyakinkannya, dengar, garis keturunanmu adalah yang paling berharga di dunia ini, jadi kamu harus menghargainya. Karena ia baru saja bangun, cobalah yang terbaik untuk memahaminya sepenuhnya daripada menyia-nyiakan kesempatan ini. Tolong, saya seorang jenius yang dapat dengan mudah memahami kedalamannya. Dia memegang pinggangnya dan menatapnya dengan tajam, oh, Ego. King, mengingat kamu ingin aku pergi begitu cepat, apakah kamu merencanakan sesuatu? Oleh karena itu, dia beralih ke Yong Huang yang berdiri di sana dan tersenyum, jadi, aku orang ketiga di sini dan mengganggu kalian berdua. Aku mengerti, kalian berdua harus memiliki hubungan seperti itu. Dengan itu, dia menunjukkan senyuman yang meremehkan. Wajah Yong Huang memerah setelah mendengar ini, tapi dia segera mendapatkan kembali keseriusannya dan berkata, omong kosong apa yang kamu katakan? Aku penasaran. Berhenti. Xiaoxiao berbicara dengan nada meremehkan, tolong, kalian berdua sama sekali tidak terlihat seperti guru dan murid. Anda pikir saya tidak mengerti Raja Ego ini? Dia adalah orang narsisis terbesar di dunia dan menganggap semua orang di bawah. Menurutku, jika dia ingin memakanmu, dia pasti akan kenyang. Ditambah lagi, untuk orang seperti dia, lalu bagaimana jika kamu adalah Chip? Dia juga tidak mengikuti pedoman apapun dan akan melakukan apapun yang dia inginkan. Li Qiye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah menilai Xiaoxiao terhadap dirinya sendiri. Dia menyembunyikan kepalanya dan berkata, baiklah, gadis kecil, berhentilah mencorengku seperti itu. Dia dengan riang menjawab, siapa bilang aku mencorengmu? Matanya mulai berpindah-pindah seolah dia sedang memikirkan rencana licik. Li Qiye segera tahu dia merencanakan sesuatu setelah melihat ekspresi. Dia meraih lengannya dan memberi tahu Yong Huang dengan sombong, tidak ada gunanya bahkan jika kamu adalah nomornya. Begini, saya istri resminya, yang nomor 1, yang terbesar. Jadi di masa depan, jika kalian berdua ingin bertukar pandang atau terlibat dalam beberapa hal, kalian harus mendapatkan izinku terlebih dahulu. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk memenangkan hati saya. Xiaoxiao tidak hanya menyombongkan dirinya, dia bahkan menunjukkan dominasinya terhadap Yong Huang. Digoda seperti ini oleh seorang gadis kecil membuat Yong Huang merasa kesal. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Gadis itu terlalu gila. Sebaliknya, Yong Huang menaruh rasa kecewanya dan menyalahkan Li Qiye sambil meliriknya. Playboy ini kemana-mana dan selalu main-main. Sekarang dia melibatkan gadis kecil ini, hal seperti ini akan terus terjadi.
Hei sekarang, berhentilah menonjolkan satu sama lain di hadapanku seolah-olah aku tidak ada. Xiao Xiao segera memanfaatkan kelemahan Yong Huang dan tertawa. Baiklah, gadis kecil, berhentilah. Li Qiye dengan bercanda menjentikkan hidungnya dan tersenyum, apakah kamu mau atau tidak, bersiaplah untuk berkemas dan kembali ke Pulau Emas. Inilah saatnya Anda memahami garis keturunan Anda dengan pemikiran yang terlindungi. Apalagi dua pohon leluhur di sana akan membantu Anda. Orang lain bahkan tidak dapat memimpikannya kesempatan ilahi seperti itu. Meskipun Xiao Xiao memahami seluk-beluk masalah ini, dia tetap tidak tertarik, saya tahu, tetapi menceritakan sepanjang hari sangat membosankan. Li Qiye menjelaskan sambil tersenyum, kamu tetap harus melakukannya meskipun itu membosankan. Jika tidak, Anda akan menyia-nyiakan garis keturunan Anda. Jika Anda tidak berusaha sebaik mungkin saat ini, masa depan Anda akan suram. Bahkan darahmu yang luar biasa akan direduksi menjadi sesuatu yang biasa. Dao surgawi membutuhkan kerja keras, tidak menguntungkan orang yang malas. Xiao Xiao dengan marah berkata, aku tahu, jangan mengomel seperti ibuku. Berasal dari garis keturunan ayah pohon, bagaimana mungkin dia tidak memahami logika ini? Namun, dia masih muda dan belum menghentikan kebiasaannya. Li Qiye melanjutkan, teruslah bekerja keras dalam terpal. Setelah garis keturunanmu mencapai kesempurnaan, mungkin aku akan membawamu ke tempat yang lebih cemerlang dan ajaib. Jika kamu terlalu lemah saat itu, aku tidak akan membawa serta anak tiri sepertimu. Jika itu terjadi, Anda akan kehilangan kesempatan terbaik untuk memperluas wawasan Anda. Di mana? Ketertarikannya langsung terguncang setelah mendengar ini. Saya secara alami akan memberitahu Anda setelah Anda mencapai sesuatu. Senyuman misterius muncul di wajah Li Qiye. Lupakan saja, tidak ada yang mau tahu. Dia berbicara dengan nada menghina, tapi ini kebalikan dari apa yang dia pikirkan. Meskipun dia tidak mau, Li Qiye tetap menyuruhnya pergi karena dia sangat menghargainya. Garis keturunannya akan sangat berguna di masa depan, jadi dia tidak ingin dia menyia-nyiakan garis keturunan yang tiada taraf ini. Kamu terus menggunakan trik ini untuk membodohi gadis kecil. Yong Huang dengan marah memelototinya setelah Xiao Xiao pergi. Li Qiye tersenyum dan dengan santai berkomentar, apakah saya merasakannya saat ini? Dengan ekspresi kesal dan sedikit tersipu, dia menjawab, berhentilah berpikir bahwa kamu adalah hadiah untuk semua wanita. Li Qiye tertawa dan dengan ringan berkata, ayo, kita akan mengunjungi Pulau True Martial sebentar lagi. Itu adalah tempat yang bagus dengan keajaiban yang tak terhitung banyaknya. Yong Huang tidak mengatakan apa-apa, tapi dia merasakan rasa kehilangan yang aneh dan tak terlukiskan di dalam hati yang bertahan sebentar. Konvensi tersebut berakhir begitu cepat sehingga memicu gelombang di Divine Reach Citadel. Sebelum dimulai, tidak ada yang mengira akan berakhir seperti itu. Karakter utamanya adalah Meng Zentian, Cons Overlord, dan Prince of Darkness. Namun, mereka pergi dengan perasaan kecewa. Seluruh proses mengejutkan semua peserta. Benteng itu ramai dengan banyak diskusi di mana-mana. Karakter utamanya menjadi Li Qiye. Hal yang paling mengejutkan adalah manusia mendapatkan dukungan dari Peri Lunar Grasp dan Dewi Bela Diri Sejati. Mereka yang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri tidak akan pernah mempercayai hal seperti itu. Sungguh luar biasa. Dewi Bela Diri Sejati dan Peri Lunar Grasp sebenarnya mendukung Li Qiye. Tapi dia manusia. Baik iblis laut maupun roh menawan sama-sama bingung. Salah satunya adalah Putri Dewa Laut sementara Lunar Grasp berasal dari ras roh menawan. Dari berbagai sudut pandang, kemungkinan mereka membantu manusia sangatlah kecil. Bagaimanapun, umat manusia tidak memiliki status untuk dibicarakan dalam roh surga. Sayangnya, Sang Dewi tidak mendukung Pangeran Seashield dan Peri tidak membantu Meng Zentian. Sebelum konvensi, banyak orang berspekulasi bahwa meskipun Peri Lunar Grasp tidak mendukung Zentian, dia setidaknya akan tetap netral terhadap Li Qiye karena berasal dari ras yang berbeda. Oleh karena itu, hasil ini bertentangan dengan ekspektasi semua orang. Apakah Li Qiye benar-benar akan menjadi kaisar abadi generasi ini? Banyak roh menawan yang terguncang dan datang pada diri mereka sendiri. Di masa lalu, semua orang optimis terhadap Meng Zentian. Di mata mereka, bahkan jika 9 dunia dihubungkan kembali, Zentian masih memiliki peluang besar untuk menang. Bagaimanapun, dia memiliki pengalaman dalam pertempuran demi kehendak surga.
Terlebih lagi, kekuatannya nyaris sempurna. Beberapa orang yakin bahwa tidak ada orang lain yang akan menjadi kaisar selain dia. Ditambah lagi, pada pertempuran terakhir, roh-roh menawan di roh surga akan membantu Zentian. Bahkan iblis laut dan pengkhianat akan berada di sisinya. Lagi pula, setelah akumulasi satu generasi penuh, Zentian memiliki banyak sumber daya dan koneksi dalam roh surga. Jika dia tiba-tiba, banyak ahli dari generasi sebelumnya yang bersedia menyusul, tidak akan ada kekurangan God Monarch atau bahkan God King. Namun, Li Qiye ini muncul entah dari mana dan dengan gemilang, membunuh dewa dan iblis yang memimpin. Dalam waktu singkat, penayangannya benar-benar melampaui Zentian, terutama setelah konvensi ini. Dia menjadi lebih cemerlang dengan dukungan Peri Lunar Grasp dan Dewi Bela Diri Sejati. Zentian dibayangi saat berdiri di bawah pancaran sinar Li Qiye. Beberapa roh menawan yang optimis terhadapnya cukup tergerak. Sepertinya Peri dan Dewi merasa optimis terhadap Li Qiye. Seorang pemimpin klan roh yang menawan berbicara, dengan mereka sebagai pelindung Dao, akan lebih sulit untuk melakukan apapun di masa depan. Semua orang tahu bahwa sebelum kemunculan kaisar berikutnya, banyak keturunan kekuasaan dan kekuatan besar akan memasang taruhan mereka. Jika mereka memilih kandidat yang tepat, ini akan menjadi generasi yang sejahtera. Jika tebakannya salah maka akan terjadi kemunduran atau bahkan kehancuran total. Oleh karena itu, sekte-sekte ini perlu berspekulasi apakah mereka harus mendukung kandidat tertentu atau tidak. Bagaimanapun, para kandidat ini membutuhkan bantuan sebelum kenaikan gaji. Jika, katakanlah, mereka akhirnya menunjukkan dukungan setelah dia menjadi kaisar abadi, maka sia-sia akan mencoba mendapatkan apapun darinya. Oleh karena itu, setelah pertemuan berbagai ras, kekuatan besar di roh surga mulai ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah akan menaruh uang mereka pada Li Qiye atau Meng Zentian, tidak seperti masa lalu ketika Zentian adalah pemenang yang jelas di mata semua ras. Bagaimanapun, manusia terlalu lemah dalam roh surga. Semua orang merasa bahwa peluang Li Qiye terlalu kecil terlepas dari bakatnya yang luar biasa. Namun, semuanya kini berbeda. Li Qiye luar biasa dan ganas. Situasinya membaik sejak dia mendapatkan dukungan baru dan kuat. Oleh karena itu, beberapa garis keturunan yang berada di pihak Zentian mulai goyah. Belum tentu saja, beberapa pendukung setia Zentian masih percaya pada peluang Zentian. Beberapa Raja Roh menawan terus mendukungnya dan bahkan mencoba melobi kekuatan besar lainnya. Li Qiye mungkin memiliki Peri dan Dewi sebagai pendukungnya, tapi ingat, roh surga adalah dunia yang luas. Ras ketiga tersebut sangat kuat, dan bukan berarti kedua wanita tersebut adalah yang terkuat. Masih ada eksistensi di level kaisar penyerang yang belum keluar. Saya telah menerima berita yang dapat dipercaya bahwa semakin banyak kaisar penyerang yang setuju untuk keluar dan menjadi pendukung Zentian. Para pendukungnya yang setia terus berbicara kepada kekuatan-kekuatan yang sedang goyah. Setelah mendengar tentang beberapa penyerang kaisar yang keluar, sekte yang ragu-ragu itu berdebar-debar. Jika Zentian benar-benar memiliki pelindung seperti itu, kemungkinannya akan meningkat pesat. Di hari yang sama, orang-orang juga mendengar tentang Peri dan Dewi yang meninggalkan Godald dan menghela nafas lega sebagai tanggapannya. Ini adalah kesempatan langka bagi segelintir orang yang ingin bersekongkol melawan Li Qiye. Pulau Bela Diri Sejati sangat misterius dan sulit dipahami. Beberapa orang mengatakan bahwa ia dapat melakukan perjalanan dan muncul di mana saja di dalam roh surga. Mengapa ia sering berkeliaran, ini masih merupakan misteri yang belum terjawab. Salah satu hipotesis khusus adalah bahwa pulau itu berada di atas kura-kura dewa yang membawa penjelajahan. Yang lain menyatakan bahwa alasan mengapa ia memiliki mobilitas seperti itu adalah karena Dewa Laut telah mengirimkan seluruh pulau menjadi tanah leluhur yang bergerak. Terlepas dari spekulasi orang luar, tidak banyak yang bisa melihat pulau itu sendiri. Hanya karakter luar biasa yang mendapat hak istimewa untuk diundang ke pulau itu. Pemandangan di pulau ini sangat menawan dengan puncak yang besar, semak belukar yang menghijau, dan air terjun yang menjulang tinggi. Hewan-hewan dan burung-burung yang membawa keberuntungan dapat ditemukan di mana-mana, namun mereka tidak mengganggu ketenangan dan ketentramannya. Li Qiye dan Tantai Ruonan duduk di tepi tebing dan menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyelimuti kaki mereka dengan main-main. Dia bersandar di bahunya dan melihat ke bawah ke seluruh pulau.
Mereka berdua tidak mengatakan apapun dan menikmati ketenangan yang damai. Li Qiye dengan sedih berkata, jutaan tahun telah berlalu, namun gunung dan sungai tetap sama, tidak seperti penduduk yang cepat berlalu. Ya, langkah menakjubkannya jika ayah masih ada di sini. Ruonan dengan lembut menghela nafas dan menambahkan, saya tidak bisa mengirimnya pergi saat itu. Dia hanya ingin kamu pergi dan pergi jauh. Dia tidak ingin kamu kembali. Meskipun Anda tidak bisa mengusirnya, saya yakin dia merasa sangat senang mengetahui sejauh mana kemajuan Anda. Sebagai gagak hitam, Li Qiye secara alami mengetahui apa yang dipikirkan oleh bela diri sejati. Ini adalah karakter yang tidak terduga karena dia berada di level yang sama dengan Prime. Menjadi anak ras iblis laut, True Martial memahami misi ras mereka. Namun, cinta orang tua mengalahkan segalanya di dunia ini, dan True Martial tidak terkecuali. Dia tidak ingin melihat putrinya harus menghadapi misi ini. Sebagai dewa laut, dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan putrinya setelah menjadi dewa laut. Oleh karena itu, harga tidak menjadi masalah dalam usahanya untuk memutuskan garis keturunan putrinya. Inilah sebabnya dia membayar sejumlah besar uang kepada gagak hitam untuk melakukan hal itu. Dia ingin putrinya terbang ke langit bebas dan berenang di lautan yang membebaskan alih-alih terbelenggu dalam roh surga. Tentu saja Ruonan memahami niat baik dan tindakan ayahnya. Namun demikian, lingkaran penuh muncul sejak dia masih kembali ke roh surga, hal yang paling tidak ingin dilihat ayahnya. Itu bukan untuk misi itu atau apapun, tapi untuk tanah itu sendiri. Dia sangat menyukainya. Aku tahu. Setelah sekian lama, dia meratap dan melanjutkan, aku masih ingin bertemu dengannya lagi dalam hidup ini. Li Qiye perlahan menjawab, itu tidak mungkin. Meskipun dunia mengatakan bahwa Dewa Laut sudah mati dan tidak ada lagi di dunia ini, namun banyak makhluk yang masih hidup dan terus ada. Ini seperti garis keturunan kuno itu sendiri. Setelah generasi meninggal, hal itu akan terus diwariskan. Dia diam-diam mengangguk dan tahu apa maksud Li Qiye. Dia akhirnya bertanya, ketika kehendak surga kembali, maukah Anda memulai perjalanan Anda, Tuan Muda? Saya tidak membutuhkan kehendak surga untuk sesuatu yang begitu sederhana. Dia dengan lembut penutupnya, pada generasi ini, tidak ada kata mundur. Saya harus bergerak maju sampai kematian saya atau dimulainya zaman baru. Tidak mudah untuk memenangkan pertarungan terakhir. Tunggu apa lagi? Dia tahu betapa kejamnya pertarungan terakhir ini. Meskipun mengetahui bahwa Li Qiye bisa saja mati dalam pertempuran, dia tetap tidak akan mencoba menghentikannya. Ini tidak pernah menjadi niatnya, dan dia juga tidak ingin suaminya berhenti karena hal itu akan bertentangan dengan keyakinannya yang berani dan telah bertahan selama jutaan tahun. Jangan menyesal, jangan mundur, jangan berhenti. Saya sedang menunggu penyelesaian besar. Li Qiye menjelaskan, saya membutuhkan kesempatan untuk mencapai kesempurnaan tertinggi, kehendak surga pada puncaknya, dan akumulasi tertinggi. Kalau tidak, kematian akan menungguku, tidak peduli seberapa kuatnya aku. Saya yakin Anda bisa menunggu sampai saat itu. Ruonan dengan lembut menjawab, Anda telah merencanakannya dari generasi ke generasi menunggu jadi lebih lama tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Memang benar hal itu akan terjadi. Terlalu banyak orang yang terkubur dan terlalu banyak tulang yang diaspal. Dewa dan Kaisar, berapa banyak makhluk tak terpecahkan ini yang pada akhirnya hanya menjadi tulang belulang. Mungkin aku akan berada cukup lama dan melihat kemenanganmu kembali. Dia memegang tangannya erat-erat dan menggenggam jari-jarinya dengan tangan. Li Qiye menyatakan sambil tersenyum, saat saya menang, itu akan menjadi era yang mulia dan indah. Percakapan santai mereka akan membuat orang lain berpikir tentang dua kekasih yang berbicara manis satu sama lain, tidak seorang pun mengira ini adalah diskusi tentang peristiwa yang menggemparkan. Punggung pohon ilahi masih ramai dengan aktivitas setelah konvensi berbagai ras. Banyak petani memilih untuk tidak pergi. Alasannya sangat sederhana, kelompok Zentian masih ada di sini. Mereka bahkan melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam wilayah ini, tapi tidak ada yang tahu kenapa. Namun, banyak yang berspekulasi bahwa mereka sedang mencari obat keabadian yang legendaris. Meskipun belum ada yang melihatnya dan mereka memiliki sikap skeptis terhadap keberadaannya, kelompok beranggotakan 4 ahli itu terus maju. Pangeran Kegelapan adalah orang yang paling akrab dengan punggung pohon ilahi dan memimpin. Oleh karena itu, semua orang curiga mereka sedang mencari bahan-bahan berikut ini.
Inilah sebabnya mengapa sebagian besar petani masih tinggal di punggung bukit, tidak ada seorang pun yang benar-benar menyerah pada obat jenis ini. Beberapa saat kemudian, lebih banyak lagi yang datang ke punggung bukit untuk mencari, tidak ada kekurangan ahli yang mengikuti kelompok Zentian juga. Jika obat semacam itu memang ada, maka letak pangeran memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkannya daripada siapapun. Bukan hanya karena mereka kuat, yang lebih penting, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa memahami punggung bukit lebih dari sang pangeran. Oleh karena itu, para petani yang mengikuti di kejauhan berpikir bahwa tidak buruk jika mendapatkan sisa sup dari kelompok. Kehadiran mereka membuat semakin banyak petani yang percaya dengan rumor tersebut. Maka, mereka menjelajah dan menggali di mana-mana. Seluruh wilayah menjadi sangat ramai. Suara membaik. Saat semua orang kedinginan di punggung bukit, sinar abadi melesat ke langit pada malam khusus ini. Mereka melayang di udara dan bertambah banyak, memenuhi seluruh ruang dan mencapai langit malam di punggung bukit. Mereka tampak tertarik pada sesuatu saat mereka melayang di udara. Para penggarap di punggung bukit tercengang karena mereka tidak tahu dari mana cahaya ini berasal. Akhirnya lampu-lampu itu menyatu dan membentuk lingkaran yang berbeda. Sebanyak 9 roda cahaya muncul di langit dan terus berputar dengan warna yang berubah-ubah. Itu adalah pemandangan yang ajaib. Ini memberi ilusi bahwa waktu mengalir seperti siklus yang membentang. Segala sesuatu dipengaruhi oleh pergerakannya, termasuk karma, yin dan yang, 5 elemen, dan 6 alam. Alirannya sungguh menakjubkan. Banyak yang merasa pusing saat melihatnya. Mereka yang berkemauan lemah tidak tahan dengan putaran terus-menerus ini dan langsung pingsan di tanah. Akhirnya, cahaya dari ke-9 roda berkumpul. Dengan ledakan yang keras, itu menjadi sinar besar yang melesat ke lokasi tertentu yang lebih dalam di punggung bukit. Pasti ada harta karun di sana. Para peserta akhirnya menjadi tenang dan merasa gembira. Banyak dari mereka yang hilang menuju lokasi hilangnya cahaya. Hanya dalam satu malam, ini menjadi kompetisi untuk melihat siapa yang bisa sampai di sana lebih dulu. Tidak ada yang mau ketinggalan karena mereka percaya bahwa harta karun baru saja keluar. Benar saja, pada hari kedua, sebuah berita yang menggemparkan muncul, obat legendaris untuk keabadian telah ditemukan tepat di lembah reinkarnasi. Tentu saja, lembah ini sebelumnya tidak bernama, para penggarap yang melakukan rekonstruksi ke sana menamakannya reinkarnasi. Selanjutnya, berita lain datang secepat kilat. Zentian, Pangeran, Tuan, dan Raja Terra semuanya telah memasuki lembah reinkarnasi. Banyak orang di sekitarnya menjadi gila setelah mendengar ini dan dengan panik penarik masuk tanpa mempedulikan betapa berbahayanya tempat ini. Hal ini terutama berlaku bagi generasi tua. God Monarch dan God King datang berbondong-bondong. Tidak ada yang lebih menggiurkan dari kehidupan kekal bagi makhluk kuat dengan rentang hidup yang layu ini. Mereka berada di ambang kematian dan tidak ada ruginya lagi. Bahkan sebelum kematian, mereka akan berusaha meraihnya melalui usaha lebih dari siapapun. Munculnya obat keabadian di dalam punggungan pohon ilahi juga menyebar ke seluruh roh surga dalam waktu sesingkat mungkin. Pertanyaan yang sama muncul lagi, bahkan lebih menggema dari sebelumnya, apakah ada obat keabadian di dunia ini? Bahkan monster tua yang tersegel pun harus keluar dari hibernasinya. Dalam waktu singkat, roh surga berada dalam kehebohan. Dunia berguncang karena banyak karakter hebat yang ditarik menuju punggung pohon ilahi di Godal. Pada hari ini, banyak portal dibuka dan lampunya menyediakan langit. Sedangkan di punggung bukit, banyak aura kuat menyapu wilayah tersebut saat para ahli ini tiba. Ada rumor tentang kaisar penyerang yang keluar juga untuk memperebutkan item ini. Li Qiyi juga terkejut dengan cahaya abadi yang melesat ke langit malam. Saat tinggal di Pulau Bela Diri Sejati, dia melihat ke-9 lampu yang menghilang dan tersenyum. Setelah bertahun-tahun menunggu, waktunya akhirnya tiba. Sayang sekali begitu banyak kaisar yang tidak bisa menunggu sampai hari ini. Su Yonghuang juga diperingatkan. Dia segera menemuinya dan berkata, aura ini, seperti momentum besar yang saya rasakan di tempat itu. Yang dia maksud adalah tempat nenek moyangnya meninggal. Dia telah memasuki area itu, tapi hanya di pinggiran dekat mayat. Itulah tempatnya, kelompok Zentian telah dipasang. Dengan adanya pangeran kegelapan di sana, tidak aneh jika mereka dapat menginstalnya. Bagaimanapun, dia adalah ular lokal yang sangat akrab dengan punggung bukit.
Yong Huang berbicara dengan kagum, jadi mereka datang untuk mencari obat legendaris ini. Faktanya, tidak lama setelah dia tiba di sini, dia telah mendengar orang-orang membicarakan tentang obat yang tumbuh di punggung bukit ini sebelumnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, tidak ada yang mengejutkan dalam hal ini. Meng Zentian tidak hanya datang ke konvensi. Jika kura-kura mengambil itu, Cons Overlord datang juga, tentu saja mereka sedang merencanakan sesuatu. Li Qiye berhenti sejenak sebelum menambahkan dengan datar, tetapi pastinya tidak ada obat keabadian di dunia ini, setidaknya tidak di punggung pohon ilahi. Jika bukan karena keabadian, lalu untuk apa? Yong Huang terkejut setelah mendengar ini karena semua orang mengatakan sebaliknya. Li Qiye perlahan mengucapkan, reinkarnasi 9 daun. Reinkarnasi 9 daun. Dia belum pernah mendengar tentang benda ini sebelumnya dan bertanya, jenis tumbuhan abadi apa itu? Li Qiye hanya tersenyum sebelum berbalik untuk pergi. Di bawah sinar bulan, Ruonan juga menatap roda yang berputar di langit dan berkata, 9 daun reinkarnasi akhirnya matang. Ya, memang benar setelah bertahun-tahun. Li Qiye tertawa keras. Dia menarik perhatiannya dan memandangnya untuk berkata, saya mendengar bahwa ayah pergi ke punggung bukit untuk pengintaian, dan tidak hanya sekali saja. Setelah beberapa kali perjalanan tanpa hasil, dia akhirnya menemukan tempat dengan dedaunan terakhir. Saya yakin dia pasti sudah berkonsultasi dengan Anda tentang hal ini. Sayangnya, dia masih kembali dengan tangan kosong bahkan setelah pergi ke sana. Li Qiye tersenyum tanpa menjawabnya, 9 daun selalu menjadi mitos. Bukan hanya Dewa Laut, bahkan Kaisar pun mencarinya. Beberapa Kaisar berhasil, tetapi karena belum matang, tidak ada gunanya. Dia harus bertanya, meminta itu benar-benar membuat orang bereinkarnasi dan hidup kembali. Aku tidak tahu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, menurut catatan, ini mungkin. Namun, saya belum pernah mendapatkan daun dewasa sebelumnya atau saya tidak akan menunggu terlalu lama. Dari salah satu catatan yang compang camping, 1 daun memang bisa membuat seseorang bisa bereinkarnasi 1 kali. Namun, peluangnya hanya sekitar 20%, 1 dari 5. Kegagalan berarti berubah menjadi abu. Dia dengan rasa ingin tahu bertanya, meminta 1 orang menggunakan beberapa daun. Itu mungkin. Dia menjawab, semakin banyak kamu menggunakannya, maka akan semakin berkurang khasiatnya. Misalnya yang pertama 20%, berikutnya dikurangi setengahnya, dan seterusnya. Tentu saja, Anda juga bisa menguji keberuntungan Anda dan menikmati kesembilannya secara bersamaan. Mungkin Anda akan beruntung dan sukses. Reinkarnasi berarti hidup kembali untuk seluruh generasi. Oleh karena itu, hal itu dibahas dan dicari oleh banyak karakter tak terbatas selain keabadian. Bahkan Kaisar pun tidak kecuali. Namun, topik kedua ini mungkin tidak tercapai. Kaisar gagal mencapai keabadian, apalagi yang cemerlang. Karena obat yang menakjubkan seperti reinkarnasi 9 daun, banyak dari makhluk agung ini datang ke punggungan pohon ilahi untuk menemukan benda mitos ini. Beberapa kaisar dan dewa laut sebenarnya berhasil dipasang di masa lalu, namun mereka kembali dengan tangan kosong karena daunnya belum matang sepenuhnya. Kalaupun mereka mengambilnya, percuma saja, daunnya hanya berupa rumput kering biasa. Setelah penantian bertahun-tahun, akhirnya generasi ini matang. Masih ada beberapa monster tua di Heaven Spirit. Ruonan perlahan berkata, mereka tidak akan keluar dengan mudah. Ini mungkin mengapa kelompok Zentian menginginkan 9 daun, mereka ingin mengundang mereka. Semakin jauh lebih meriah. Li Qiye tersenyum dan berkata, saya lebih takut orang tidak keluar. Jika kelompok itu tidak datang, itu akan menjadi masalah bagi saya. Tapi sekarang terlihat bagus. Zentian dan Pangeran Kegelapan masih sangat muda, penuh energi darah dan kekuatan hidup. Ruonan tersenyum. Dia segera memahami niatnya setelah mendengarnya. Kalau begitu, saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah penting ini. Jika saya pergi, mereka mungkin ragu, dan itu akan merusak bisnis Anda. Kami hanya akan memanfaatkan kesempatan ini dan memberi mereka kesempatan. Mungkin mereka akan berpikir bahwa mereka memegang kendali dan yakin akan kemenangan. Saya harap mereka juga berpikir demikian. Li Qiye memutar. Ruonan tidak bisa menahan tawa. Setelah sekian lama, dia secara alami mengetahui apa yang dia rencanakan. Zentian dan mereka bukanlah satu-satunya korban yang terjerumus dalam hal ini.
Banyak makhluk sombong yang berpikir bahwa mereka memiliki kemenangan dalam genggaman mereka, namun pada akhirnya, gagak hitam yang bersembunyi di balik layar memperdalam mereka sepenuhnya tanpa meninggalkan tulang belulang. Mereka yang benar-benar mengenal Dark Crow juga menyadari betapa menakutkannya dia. Langkah bijaknya adalah menyingkir atau tidak keluar sama sekali. Setelah kehancuran Ming kuno, hanya sedikit orang di dunia yang bisa menghentikan jalannya. Bagaimanapun, mereka berisiko dibantai. Setelah hening lama, dia memandangnya dan menawarkan dengan sangat tulus, "Jika kamu mau, aku bisa meninggalkanmu 1 daun." "Tidak, aku juga tidak ingin menyimpan benda seperti itu." Dia dengan lembut, mengguncang. Li Qiye menjawab, "Saya tahu Anda tidak menelepon, tapi ini bisa menjadi rencana cadangan yang bagus. Jika hal itu terjadi, Anda akan memiliki peluang tertentu untuk memulai kembali." Dia berpikir dalam waktu lama sebelum langsung menjawab, "Tidak, saya tidak akan mengalami kecelakaan untuk kembali. Saya merasa siap menghadapi kesuksesan dan kegagalan. Kalau tidak, saya tidak akan mampu menangani misi abadi karena siapa yang tahu berapa lama hal itu akan berlangsung." Pada titik ini, dia menghela nafas dengan sedih, "Saya telah bersinar dalam hidup saya dengan pencapaian yang luar biasa. Saya hanya perlu menghadapi misi terakhir agar bisa berakhir. Saya tahu bahwa apapun hasilnya, saya akan berusaha sebaik mungkin." Biarkan langit yang memutuskan. Tangan mereka masih saling bertautan. Dia bisa memahami perasaannya. "Saya bukan tandingan Anda, Tuan Muda." Ruonan tersenyum masam dan meratap, "Saya diberkati dengan kecerdasan, tetapi pada akhirnya, yang paling bijaksana tetaplah Anda. Selama bertahun-tahun, Anda menjelajah dan bertarung berturut-turut sebelum membangun lebih banyak lagi, tidak pernah merasa putus asa dalam kekalahan dan tidak berpuas diri dalam kemenangan. Petik 2. Bayanganmu selalu berkelana sepanjang waktu dengan ketekunan yang besar. Dari 9 dunia hingga yang ada di atas hingga 9 dunia, Anda tidak pernah menyerah dalam mengumpulkan dan mengkonsolidasikan kekuatan Anda." Dia menghela nafas panjang lagi dan dengan getir berkata, "Saya tidak memiliki hati Dao yang sama seperti Anda dan mungkin tidak dapat bertahan setelah sekian lama. Melihat orang-orang dekatku pergi satu demi satu dan menyadari sendirian di jalan ini. Pada saat itu, berpikir aku mungkin akan menjadi gila." Li Qiye juga menghela nafas. "Tahun-tahun yang panjang benar-benar tidak ada habisnya. Jadi, kamu selalu menjadi kebanggaanku." Dia masih memegang erat jari-jarinya sambil tersenyum, "Kamu tidak boleh menyia-nyiakan sesuatu seperti 9 daun itu untukku. Manfaatkanlah itu di tempat lain." Reinkarnasi. Li Qiye tertawa kecil sebagai jawaban, "Saya khawatir saya tidak pernah berpikir untuk bereinkarnasi sama sekali. Aku sudah bosan hidup begitu lama, aku hanya ingin berusaha keahlian tenaga pada akhirnya apapun hasilnya. Pada generasi ini, saya tidak berpikir untuk memulai kembali setelah kalah. Paling-paling, saya mungkin meninggalkan beberapa rencana cadangan. Saya percaya padamu, Tuan Muda. Apakah Anda menang atau kalah, Anda akan menjadi orang terakhir yang tersenyum. Kekalahan tidak akan membuat Anda putus asa karena Anda punya cara untuk mengangkat kepala lagi. Saya tidak ingin melihat Anda berbicara tentang kekalahan seperti ini karena Anda pasti akan bangkit dan menjadi lebih kuat untuk mengalahkan musuh Anda. Bahkan jika saya memiliki beberapa rencana cadangan, saya tidak akan bertaruh pada peluang 20% dari 9 daun tersebut." Dia balas tersenyum padanya. Ruonan tahu bahwa tuan mudanya selalu tersenyum, tidak demikian halnya dengan hatinya. Dia jarang mengalami saat-saat kebahagiaan yang tulus. Akhirnya, Li Qiye dan Su Yonghuang meninggalkan pulau itu untuk memasuki lembah reinkarnasi. Begitu mereka tiba, para penggarap dari seluruh roh surga terus-menerus melakukan pengangkutan ke Godald menuju punggung pohon ilahi. Lebih dari 70% kelompok ini terdiri dari lansia berambut putih, bahkan ada yang berada di ambang kematian. Merekalah yang paling putus asa untuk memperpanjang hidup mereka. Jika obat keabadian tidak ada, mengapa berita ini keluar? Apakah seseorang sengaja membawa orang? Apakah semua ini sebuah konspirasi? Su Yonghuang menyadari ada sesuatu yang aneh setelah melihat gerombolan leluhur datang ke punggung bukit. Ini bukan sesuatu yang besar atau apapun, tapi ini memang tipuan. Li Qiye tersenyum dan menjelaskan, Meng Zentian mungkin tidak tahu apa-apa, tapi sang pangeran pasti tahu sedikit. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya.
The Spirit Abyss pastilah sekte yang menyebarkan ini, hanya mereka yang mampu melakukan ini di Godal. Li Qiye menyatakan, Zentian dan pangeran pasti berusaha mengelilingi orang lain. Yong Huang bertanya, apa tujuan dari tindakan ini? Motif Zentian mudah ditebak. Dia menginginkan kehendak surga dan berada dalam posisi yang menguntungkan di roh surga. Jika peri lunar Grasep tidak bersaing, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan tanpa persaingan. Namun, dia sendiri tidak bisa melawan para jenius lainnya di 9 dunia. Bagaimanapun, setiap orang memiliki dukungan dan garis keturunan yang kuat. Li Qiye tersenyum saat ini, persaingan untuk mendapatkan kehendak surga mempunyai konsekuensi yang sangat besar bagi naik turunnya setiap orang. Oleh karena itu, bukan hanya para jenius yang bertarung. Mereka memiliki sumber daya dan pelindung dao yang cukup untuk menaklukkan musuh-musuh mereka, tidak peduli seberapa kuatnya Zentian, dia tetap tidak akan mampu mengurus 9 dunia lainnya. Dia membutuhkan kaisar penyerang untuk melindunginya dan memimpin segalanya. Yong Huang langsung membahas pokok permasalahan, jadi dia ingin menggunakan obat ini untuk menarik kaisar penyerang agar mendapat perlindungan. Bisa dibilang seperti itu. Bahkan jika keberadaan seperti itu tidak akan berperang di medan perang, dia tetap ingin beberapa dari mereka menjaga markasnya. Kalau tidak, jika markasnya diserang sebelum perang dimulai, dia akan langsung berada dalam posisi pasif. Tentu saja tidak mudah untuk mengundang mereka. Harta karun biasa tidak bisa dilihat oleh mereka. Orang-orang tua ini paling takut mati, jadi tidak ada yang lebih menggoda daripada objek keabadian. Yong Huang mengerti betapa kejamnya pertarungan memperebutkan tahta. Bahkan karakter seperti Meng Zentian perlu meminta bantuan orang lain agar bisa sukses terlepas dari kemampuan pribadinya. Lembah reinkarnasi berada jauh di dalam punggung bukit. Lembah khusus ini subur dan dikelilingi oleh sungai-sungai yang mengalir mengelilingi pegunungan hijau dan berbukit-bukit. Itu tidak terlalu besar dan terpencil, tetapi memiliki energi yang menindas. Negeri ini akan melahirkan makhluk-makhluk menakjubkan, bahkan mungkin dewa. Terakhir kali saya datang tidak seperti ini. Su Yong Huang terkejut melihat pemandangan ini bahkan sebelum memasuki lembah. Li Qiye terkekeh dan mengungkapkan, ini tidak terlalu mengejutkan karena momentum besar yang menyembunyikannya sebelumnya. Saat ini, Anda sedang melihat pintu masuk yang sebenarnya. Momentum besar apa ini? Yong Huang bingung dengan masalah ini. Sebelumnya, karena peringatan Li Qiye, dia tidak berani melangkah lebih jauh dan pergi setelah menemukan sisa-sisa leluhurnya. Meski begitu, dia masih merasakan momentum agung ini. Begitu masuk, dia merasa seolah tenggelam dalam dunia tanpa batas. Segalanya menjadi tidak berarti jika dibandingkan. Momentum ini telah menyatu di sekitar 9 daun karena hampir matang. Li Qiye terkekeh, jika ini bukan masalah, akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan tempat ini. Beberapa dewa laut pernah datang sendiri di masa lalu, tetapi mereka tidak dapat melakukan apa-apa setelahnya. Jika bukan karena peta yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Busi, kamu juga tidak akan bisa menemukan tempat ini. Dia meliriknya setelah mengatakan ini. Dia akhirnya mengerti betapa berharganya peta yang dia miliki saat ini. Setengah dari diagram ini ditinggalkan oleh leluhurnya sementara yang lainnya menjanjikan dari sekolah minor Zen. Itu datang dari seorang murid. Perempuan dari gerbang kematian yang menikah dengan sekte mereka. Li Qiye melirik geografi di depan. Di masa lalu, Kaisar meninggalkan peta ini sebagai rencana cadangan. Sayangnya, gerbangnya telah runtuh dan tidak dapat digunakan. Dia bertanya, jika dia tahu tentang tempat ini dan pernah mengunjunginya di masa lalu, mengapa dia tidak mengambil reinkarnasi 9 daun? Li Qiye dengan lembut menenangkan, dia tidak datang ke sini untuk mencari rumput. Paling tidak, dia tidak ingin memasuki siklus seumur hidup untuk hidup di generasi berikutnya. Seseorang di levelnya tidak akan bertaruh pada peluang serendah itu. Di luar meneliti rumput, dia datang untuk sesuatu yang lain, bukan hanya untuk mengambilnya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ditambah lagi, dengan momentum besar yang ada di sini, bukanlah tugas yang mudah untuk menghilangkannya. Upaya paksa untuk mengambil sesuatu dari kekuatan punggung bukit akan membuat Ni langsung berbaring, belum lagi seorang kaisar pun akan kesulitan menyerang tempat ini. Bahkan jika mereka mampu, mereka mungkin tidak mau membayar harganya. Bahkan kaisar tidak bisa menjatuhkannya. Su Yong Huang kaget mendengarnya. Pada zamannya masing-masing,
Kaisar adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Li Qiye menjawab, jika seseorang menyerang tanpa mempedulikan harga, mereka masih bisa berhasil. Sayangnya, harganya tidak terbayangkan. Dia bertanya dengan heran, kalau begitu, tempat macam apa ini? Apakah semua obat abadi memiliki momentum besar seperti ini untuk melindunginya? Tidak dapat disangkal bahwa obat abadi tingkat 9 daun reinkarnasi akan dilindungi oleh dunia itu sendiri. Li Qiye menatap ke arah lembah dan menjawab, namun, tidak demikian halnya di sini. Dalam skala kecil, momentum tersebut adalah buatan manusia, namun karena lokasinya dikurangi oleh langit yang tinggi, dapat juga dikatakan bahwa momentum ini adalah fenomena alam. Apa maksudmu daun-daun ini punya majikan atau pernah punya majikan sebelumnya? Dia bisa membaca apa yang disiratkannya. Li Qiye meliriknya dan berkata, kamu sangat cerdas, benar-benar benih yang baik untuk menjadi murid. Berhentilah mencoba menyindir apapun dan dengan patuh memanggil aku tuan. Dia terpesona gigi dan menyinarinya dengan marah. Kata-katanya tidak terlalu meyakinkan karena master seperti dia tidak memiliki kesamaan, sementara Li Qiye tidak terlihat seperti murid yang sama sekali. Sebagai guru, dia tidak punya apapun untuk mengajarnya, tetapi dia malah mengajarkannya banyak hal. Peran mereka terbalik sepenuhnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, kamu benar dalam beberapa hal. 9 daun itu bisa dianggap sudah memiliki master, tapi tidak di mataku. Eksistensi macam apa yang menjadi kegembiraan? Dia menjadi penasaran. Di lokasi ini, ada momentum yang bahkan tidak dapat disentuh oleh para kaisar. Majikannya pasti sangat perkasa dan menakutkan. Orang mati. Li Qiye tertawa kecil sebagai jawaban, pikirkan saja, orang seperti apa yang membutuhkan barang ini. Tentu saja, bahkan bagi mereka, ini hanyalah rencana cadangan, tidak ada yang akan menggunakannya kecuali tidak ada cara lain. Orang-orang pada level ini tidak akan bertaruh pada peluang 20%. Jika dia sudah memiliki master, jika kamu mencoba mengambilnya, bukan. Dia menjadi khawatir. Itu adalah keraguan yang masuk akal. Bagaimanapun juga, master dari item ini pastinya merupakan eksistensi yang menakutkan. Terus, dia menyelanya dan tertawa, jika saya membutuhkan sesuatu, itu sama saja terlepas dari apakah ia memiliki master atau tidak, itu sepenuhnya untuk diperebutkan. Yong Huang membayangkannya. Dia mengucapkan kata-kata sombong ini dengan begitu santai. Itu memang tidak masuk akal, tapi itu bukan sifat, ini adalah seseorang yang berbicara dengan canggung. Keduanya berbicara sepanjang jalan dan sampai di pintu masuk lembah. Ada banyak penggarap dan ahli berdiri di sini. Beberapa melepaskan energi darahnya dan tidak ragu untuk menunjukkan kekuatan di depan umum. Yang lain menyembunyikan aura dan identitas mereka. Beberapa master tersembunyi di balik bayang-bayang sambil menatap segalanya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu siapa yang terkuat di lembah itu. Beberapa bahkan percaya bahwa kaisar penyerang berhasil sampai di sini. Namun, karakter-karakter ini diam-diam akan tetap berada di latar belakang. Sengat ada di sini. Orang-orang dengan cepat memberi jalan bagi keduanya setelah melihat mereka dan tidak berani menghalangi jalan mereka. Namun, beberapa juga merasa lega setelah melihat bahwa yang ada hanyalah Li Qiye dan Su Yong Huang. Verces memang kuat dan cukup untuk membuat orang lain gemetar ketakutan. Namun, jika Peri Lunar Grasep dan Dewi Bela Diri Sejati juga ada di sini, tidak ada yang bisa menandinginya untuk mendapatkan obat. Generasi muda baik-baik saja dengan hal itu, tetapi bagi orang-orang yang bernafas, mereka harus mendapatkan obat ini. Bahkan jika mereka menghadapi Li Qiye atau Meng Zentian, mereka tetap akan mengalami kehancuran segalanya dan berusaha memperjuangkan obatnya. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih penting dan berharga daripada terus hidup. Oleh karena itu, ketidakhadiran dua wanita lainnya menjadi pemandangan yang disambut baik. Paling tidak, mereka masih memiliki peluang melawan Li Qiye, bukannya tidak sama sekali. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dengan ketidakpuasan. Dia masih sangat muda, mengapa dia menginginkan obat yang abadi? Tentu saja, mereka adalah orang-orang tua. Lagi pula, mereka memang merasa kesal karena anak-anak muda di masa jayanya datang ke sini untuk bersaing dengan mereka. Dia mungkin tidak perlu menggunakannya, tapi dia bisa membiarkan orang lain memilikinya. Jika dia memilikinya, dia pasti bisa mengundang kaisar penyerang. Ditambah lagi, ada yang berani mengatakan dia akan hidup selamanya.
Seorang lelaki tua lainnya tertawa dan tidak keberatan ada orang muda seperti Li Qiye yang datang untuk ikut bersenang-senang. Orang-orang dengan cepat menatap Li Qiye. Kompetisi belum dimulai, namun beberapa orang sudah mengira sebagai musuh. Li Qiye dan Su Yonghuang berdiri di dekat pintu masuk dan memandang ke lembah di depan. Sangat indah dengan pepohonan hijau dan tanaman merambat sepanjang di mana-mana. Terlebih lagi, energi roh mengguncang seluruh tempat tanpa menghilang. Ini adalah taman untuk meditasi, banyak petani yang bersedia tinggal di sini dan berlatih. Ada kolam dan sungai kecil yang menghubungkan di sana-sini. Arus kompleks ini membentuk urat udara. Apalagi air dari masing-masing aliran tidak saling mengganggu dan mengalir dengan tenang. Itu membuat lembah itu tampak seperti kerajaan udara. Bahkan lubangnya pun terisi udara. Di tengah lembah tersebut terletak sebuah pohon tua yang cabang-cabangnya meliuk kemana-mana. Meski tidak terlalu besar, namun tumbuh subur dengan dedaunan hijau. Kulitnya yang tebal membuat usianya terlihat jelas. Pohon ini sangat mencolok di lembah ini seolah-olah menyerap sejumlah besar energi di lembah untuk tumbuh. Yonghuang tertarik dengan pemandangan ini dan bertanya, apakah itu reinkarnasi 9 daun? Tidak, bukan itu. Pohon tua ini masih sangat menakjubkan. Namun perbedaan antara pohon ini dan ke-9 daunnya cukup besar, keduanya tidak berada pada tingkat yang sama sekali. Rerumputan kecil yang tumbuh di bawah pohon ini adalah reinkarnasi 9 daun yang sebenarnya. Itu melekat pada pohon ini. Li Qiye menunjuk ke depan. Dia mengikuti arahnya untuk melihat sekilas. Di bawah banyak akar ada rumput, yang panjangnya sekitar 1 kaki. Ada 9 daun bulat yang tumbuh seperti lingkaran kecil dengan gigi tipis di tepinya. Karena ujungnya yang tajam ini, daunnya tampak seperti berputar. Meskipun dedaunannya memancarkan cahaya redup serta kilatan sesekali yang menyerupai permata berkilauan, banyak yang malah tertarik ke arah pohon tua itu. Itu karena terlalu banyak energi dari pohon itu. Ditambah lagi, ada banyak tanda yang menunjukkan usianya yang sudah tua. Bahkan orang yang paling bodoh pun akan tahu bahwa ini adalah pohon dewa. Oleh karena itu, rumput yang tumbuh dari akar pohon ini sungguh luar biasa, namun tidak sebanding dengan pohon itu sendiri. Su Yonghuang merasakan hal yang sama. Pada awalnya, seluruh perhatiannya tertuju pada pohon tua yang telah mengalami perubahan waktu. Meski bukan seorang alkemis, dia masih tahu bahwa memindahkan pohon kaya energi ini ke dalam sekte akan memberikan manfaat besar bagi para murid di sana. Inilah alasan mengapa dia tidak menyadari reinkarnasi 9 daun pada awalnya. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa daunnya sudah siap? Setelah diingatkan oleh Li Qiye, dia dengan hati-hati membuka dedaunan. Semakin lama dia memandang, tampaknya semakin luar biasa. Kilauan sesekali dari dedaunan sungguh menakjubkan seperti bintang-bintang itu sendiri dan penuh kehidupan. Perhatikan lebih dekat akarnya dan lihat apakah ia akan terpisah. Dia membangunnya dari kekusutannya. Dia mengalihkan perhatiannya ke akar 9 daun. Mereka sangat kecil dan awalnya terlihat biasa saja. Namun, mereka bertahan dalam waktu ujian seperti halnya akar pohon. Jika dilihat lebih dekat, akar-akar ini tampak seperti cakar naga sejati yang mencengkeram akar pohon tua itu. Inilah mengapa rumput bisa tumbuh di pohon. Namun, akar yang mirip cakar ini mendasari cengkeramannya dan seolah-olah terpisah dari akar lainnya. Jangan berpikir bahwa itu tumbuh pada akar yang lama. Faktanya, akarnya berhubungan dengan seluruh tanah di bawahnya. Ketika sudah mendekati kematangan, akarnya akan mengecil. Setelah bertahun-tahun yang panjang, proses sampai pada momen konvergensi terakhir. Jika sudah matang, ia akan jatuh dari pohonnya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, karena itu, tidak mudah untuk menghilangkannya. Mencabutnya sama saja dengan menjungkirbalikkan seluruh punggung pohon ilahi. Anda harus menunggu sampai matang sebelum melakukannya. Jika tidak, meskipun Anda mampu melakukan tugas ini, itu sama saja dengan mengambil sehelai rumput kering. Berdengung. Setelah Li Qiye menyelesaikan penjelasannya, seseorang tiba-tiba muncul di lembah. Dia berdiri di merangkul udara dengan cahaya hitam di sekelilingnya. Namun, dengan desas-desus lain, dia menghilang. Ini adalah pangeran kegelapan dari jurang maut. Dia tiba-tiba muncul dan langsung menghilang, jadi Yonghuang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah melihat ini, seorang berteriak, itu adalah pangeran, ini kelima kalinya dia muncul.
Orang lain di dekatnya, kelompok pangeran semakin dekat dengan pengobatan abadi, sepertinya mereka memiliki peluang bagus untuk mendapatkannya sekarang. Apa yang sedang terjadi? Yong Huang menganggap tindakan sang pangeran membingungkan. Ini menunjukkan bahwa dia pergi ke tempat yang tepat. Li Qiye tersenyum dan menjelaskan, jika dia tidak bisa muncul kembali, aku khawatir dia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat berbahaya ini. Dengan itu, dia menariknya ke lembah. Saat mereka menginjakkan kaki di tanah, keduanya juga menghilang dari pandangan dengan suara dengungan. Paling sengit sudah masuk juga, apakah kita ikut? Beberapa ahli yang menjaga pintu masuk tergerak. Mengapa kita harus melakukannya? Bukankah lebih baik berjaga di dekat pintu? Seseorang menampilkan senyuman yang cerdik, mereka punya perhitungan sendiri. Para penjaga bola tersenyum dengan pemahaman diam-diam. Lebih baik bersembunyi di belakang daripada terburu-buru masuk. Mungkin mereka bisa memanfaatkan situasi ini dan mencuri makanan harimau tepat di depan rahangnya. Setelah ditarik masuk oleh Li Qiye, pemandangan sebelum Yong Huang berubah. Lembah spiritual telah hilang, hanya gurun luas dengan pasir di mana-mana yang tersisa. Pasir tidak hanya berterbangan kemana-mana, tetapi juga sangat keras. Biji-bijian di bawah kaki mereka sepertinya membuat manusia hidup-hidup. Apakah ini ilusi? Setelah merasakan perubahan nyata di udara, Yong Huang merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Dia tidak percaya bahwa ini adalah lembah reinkarnasi yang subur seperti yang alami beberapa saat yang lalu. Apakah peradaban ini hanya ilusi? Tidak ada keraguan bahwa banyak ilusi yang sangat nyata dan hampir tidak terlihat. Namun, ini bukanlah ilusi. Li Qiye mendengus. Dia tidak bisa membedakan kenyataan dan ilusi di tempat ini karena itu terlalu nyata. Lalu apa itu? Anda bisa memperkirakannya sebagai wilayah samsara dan juga tanah terlantar. Tempat ini memang sudah ada sejak lama. Namun, karena berbagai alasan, hal itu ditinggalkan. Dia bertanya sambil menatap pasir, sepertinya kita pergi. Itu tidak sulit. Li Qiye menjawab, tentu saja, semakin jauh kamu pergi, semakin sulit untuk kembali. Namun jika ingin menuju ke tengah lembah harus melampaui samsara di tempat ini. Kalau tidak mungkin masuk untuk mendapatkan 9 daun. Ayo pergi. Li Qiye meraihnya dan melanjutkan ke depan. Yang paling ganas juga ada di sini. Mereka secara alami bertemu lebih banyak petani saat berjalan di gurun besar ini yang segera memberi jalan bagi mereka. Yong Huang menemukan bahwa gurun ini tidak hanya memiliki pasir. Para pembudidaya di sini menggali banyak rangka binatang besar dan kayu yin. Setelah mereka memasuki lembah dan gurun ini, mereka tidak bisa mengikuti rute yang diambil oleh Pangeran Kegelapan. Oleh karena itu, mereka tinggal di sini dan tertarik untuk menemukan harta karun di antara sisa-sisa dan kayu tersebut. Kehadiran benda-benda ini di bawah tanah memicu pertanyaan berikutnya, dulu tempat ini tidak seperti ini, kan? Kamu mungkin benar, mungkin dulunya adalah hutan kuno dengan pepohonan yang menjulang tinggi dengan burung dan ikan di mana-mana. Li Qiye mendengus. Yong Huang kesulitan membayangkan apa yang sebenarnya terjadi hingga tempat ini menjadi gurun seperti ini. Duo ini melanjutkan perjalanan mereka dengan kecepatan normal. Sesekali, Li Qiye berhenti dan mengamati tanah. Setelah melihat tindakannya, dia dengan penasaran bertanya, kemana kita akan pergi? Domain berikutnya. Li Qiye tersenyum, ini bukan satu-satunya tempat di sini. Di dalam momentum besar ini terdapat banyak domain hebat. Domain seperti ini hanyalah sebagian kecil dari momentum secara keseluruhan. Tempat yang luas ini hanya sudut kecil. Lalu bukankah momentum ini akan sebesar roh surga itu sendiri? Dia terkejut. Li Qiye mendengarkannya sebagai jawaban, tidak, kamu salah paham. Maksudku, alam luas ini hanya membawa sedikit momentum kekuatan yang tak terbayangkan. Inilah alasan mengapa bahkan kaisar pun tidak dapat dengan mudah menghancurkan tempat ini. Keduanya berjalan lama sebelum tiba di sebuah bukit pasir. Sambil berdiri di atasnya, Li Qiye melihat sekeliling dan tersenyum, inilah tempatnya. Bersiaplah, kita akan melompat. Yong Huang menarik napas dalam-dalam dan berdiri di sekitarnya. Pergi. Setelah dia bersiap, dia memeluknya dan melompat. Keduanya menghilang seketika. Pemandangan di depan mereka berubah saat mereka kembali ke lembah reinkarnasi. Dia melihat sekeliling dan melihat lembah berair lagi, tidak terlalu jauh dari pohon. Tua itu, yang paling ganas juga menemukan jalan yang benar.
Banyak yang menonton dari pintu masuk dan memperhatikan keduanya muncul kembali. Sepertinya mereka masih dekat dengan pintu masuk. Namun, ada wilayah besar yang memisahkan kedua lokasi tersebut. Detik berikutnya, keduanya menghilang lagi dari lembah. Pasirnya sudah tidak ada lagi. Letaknya di dataran luas dengan pegunungan dan pepohonan hijau. Tentu saja, mereka juga melihat banyak pelanggan di sini. Orang-orang ini mencari obat-obatan roh dan rumput. Tempat ini mungkin megah, tapi juga rusak. Orang bisa melihat pegunungan yang runtuh dan danau yang hancur. Bekas luka ini telah hilang seiring berjalannya waktu, namun masih terlihat jelas jika dilihat dengan tajam. Yong Huang berkomentar setelah melihat ini, apakah ini karena kaisar dan dewa laut datang belakangan, atau mungkinkah ini perang yang lebih kuno? Itu hanyalah sudut dari dunia lama. Li Qiye tidak menjawab secara langsung. Sementara itu, para penggarap di sini juga sangat penasaran. Mereka mengikuti kelompok pangeran kegelapan ke wilayah khusus ini dan menemukan banyak bahan spesifikasi di sini. Jadi, mereka tetap tinggal untuk mencari lebih banyak lagi. Duo ini melanjutkan ke jurang tertentu di mana Li Qiye melompat bersama Yong Huang sekali lagi. Mereka kembali ke lembah sebelum menghilang ke domain berikutnya. Pemandangan itu berubah lagi menjadi dunia es dan salju sejauh mata memandang. Tanah dan segala isinya tertutup seluruhnya sementara salju turun seperti bulu angsa. Gunung-gunung yang menjulang tinggi dan danau-danau besar pun tak luput dari keruntuhan. Sepertinya salju tidak pernah berhenti turun di sini sejak zaman kuno. Yong Huang menemukan bangunan kuno dan paviliun terapung saat dia berjalan berkeliling. Rupanya ini adalah tanah leluhur sebuah sekte besar. Di dalamnya terdapat berbagai bangunan dan jembatan penghubung, semua bangunan berbintik-bintik ini diselimuti es. Yong Huang bertanya, bagaimana dengan tempat ini? Lokasi ini pasti pernah ditempati oleh orang-orang pada masa lalu. Namun, sepertinya dunia ini ditinggalkan sama seperti dunia es lainnya. Seperti yang mungkin Anda bayangkan, ini adalah dunia yang sepi. Penduduknya telah mengungsi. Li Qiye tersenyum dan berbicara sambil melihat kepingan salju yang jatuhan. Salju ini bukan disebabkan oleh langit yang jahat. Hal ini membuat Yong Huang bergidik. Dia tiba-tiba memiliki pemikiran yang menakutkan dan menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, ini, buatan manusia. Kurang lebih, Li Qiye dengan datar berkata, selama kehancuran dunia, sebuah pukulan telak dilancarkan, menyampaikan segala sesuatu yang dilewatinya serta membekukan dunia ini. Meskipun berhasil mengusir musuh, dunia penggunanya juga menderita. Dia tercengang setelah mendengar ini. Dunia beku yang masih terjebak dalam salju abadi setelah jutaan tahun, seberapa mengerikankah hal ini? Jika ini adalah pukulan telak pada saat berhenti, lalu karakter mengerikan apa penggunanya? Kamu tidak perlu terkejut, Li Qiye menyatakan sambil menatap wanita yang kebingungan itu, mungkin suatu hari nanti, roh surga akan menghadapi nasib ini juga. Ini juga akan terjadi pada roh surga. Dia terkejut. Li Qiye mengangguk, ya, itu akan terjadi suatu hari nanti. Jika bisa dari selamat bencana, maka itu akan menjadi tempat yang bagus untuk talenta-talenta luar biasa di masa depan. Yong Huang merasa sulit untuk tenang setelah mengetahui hal ini. Dia sudah bisa melihat akhir zaman dan betapa menakutkannya hal itu. Menyebutnya sebagai tidaklah berlebihan. Dia juga bertemu banyak ahli di dunia ini. Mereka menggali istana yang terperangkap untuk menemukan harta karun yang menakjubkan. Tanpa keraguan lagi, orang-orang ini juga mengikuti kelompok pangeran dan memutuskan untuk berhenti mencari keuntungan di tempat ini. Setelah melihat Misa, dia berkata, kelompok Zentian benar-benar tahu jalannya. Tidak ada yang terlalu mengejutkan. Spirit Abis adalah ular lokal di sini, mereka sangat mengenal punggung bukit itu. Mereka juga telah melakukan banyak penelitian mengenai masalah ini. Li Qiye tersenyum. Li Qiye dan Yong Huang melompati beberapa domain besar dalam segala bentuk dan bentuk. Salah satunya dilalap api seolah-olah seluruh dunia telah hangus. Satu wilayah tertentu terfragmentasi akibat perang yang mengerikan, seluruh tempat itu runtuh. Satu lagi sudah sunyi dan tak bernyawa. Seolah-olah semua makhluk telah pergi karena mereka tidak dapat bertahan hidup di tempat seperti itu. Meskipun domain ini memiliki tingkat bahaya tertentu, namun tidak terlalu berbahaya. Banyak pembudidaya yang mengikuti dan tinggal di wilayah berbeda ini untuk mencari harta karun. Yong Huang akhirnya bertanya, bukankah Anda mengatakan bahwa momentum besar itu sangat berbahaya?
Li Qiye tersenyum dan berkata, waktunya berbeda. Kesembilan daun tersebut sudah hampir matang, sehingga momentumnya hanya terfokus pada daun tersebut agar mekar dengan sukses. Itu sebabnya tidak aneh jika tempat-tempat ini tidak berbahaya. Mereka melintasi beberapa domain lagi. Namun, pada pertandingan terakhir, seseorang justru menghalangi jalan mereka. Titik awal domain ini adalah lembah yang panjang dan sempit yang tertutup salju. Rupanya melintasi tempat ini sama saja dengan melewati dunia ini. Namun, tidak ada yang bisa memasuki lembah karena dihalangi oleh beberapa orang. Ketika keduanya sampai di sana, banyak ahli berkumpul di pintu masuk. Semua orang ingin melewatinya, tetapi tidak diperbolehkan masuk. Hal ini membuat mereka marah, namun mereka tidak berani menyuarakan ketidaksenangannya. Setelah melihat keduanya, seseorang berteriak, ada yang paling ganas. Banyak mata berbinar saat kedatangan mereka. Bahkan mereka yang biasanya kesal melihatnya pun meremehkan cukup enak dipandang saat ini. Tidak ada yang akan menghalangi jalan Verces. Orang-orang diam-diam merayakannya. Kerumunan dengan cepat berpisah sehingga Li Qiye bisa maju ke depan. Niat mereka sangat jelas, itu adalah membiarkan Li Qiye membuka jalan bagi semua orang. Bersambung.